Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Bob Syahaan. Pada kali ini kita akan membahas seputar isu yang lagi hangat di masyarakat, di mana setelah diresmikannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, ada peraturan baru bahwa nantinya NPWP sama dengan nomor KTP. Nah, sehingga timbul pertanyaan, apakah setiap orang yang memiliki KTP otomatis akan bayar pajak? Atau pertanyaan yang lain, apakah setiap orang yang punya KTP harus bayar pajak? Nah, untuk mengetahui kejelasannya, kita akan mencoba menjelaskan pada video kali ini. Nah, topik bahasan kita pada kali ini ada 3. Yang pertama, dasar hukumnya, kemudian siapa yang wajib bayar pajak, apakah keseluruhan atau ada syarat-syarat tertentu, kemudian cara pengecekan KTP dan NPWP. Jadi ini untuk ngecek sebenarnya KTP kita pernah dipakai nggak sih oleh orang lain untuk buat NPWP. Nah, kira-kira seperti itu teman-temannya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe, di komen, dan boleh berdiskusi di kolom komentar ya teman-teman. Tentunya mengacu kepada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang sudah diresmikan pada minggu pertama Oktober lalu, yang mana kita fokus ke bab 2 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, disebutkan pada ayat 1, pasal 1 ayat 1A, nomor pokok wajib pajak atau NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan. Jadi artinya, jadi ketika teman-teman mendaftarkan NPWP, maka nantinya nomor NPWP sama dengan nomor KTP, atau sebaliknya, nomor KTP yang dimiliki oleh teman-teman, nomor induk kependudukan yang dimiliki teman-teman nantinya sama dengan nomor NPWP. Nah, jadi bagi teman-teman, jika belum familiar apa itu NPWP, adalah nomor pokok yang digunakan untuk melakukan administrasi perpajakan. Jadi nanti terkait dengan semua administrasi perpajakan nanti menggunakan nomor NPWP. Nah, jadi setelah diresmikannya peraturan seperti yang saya sebutkan di awal, nantinya tidak lagi beda antara NPWP dengan NIK. Nanti kedepannya akan sama. Nah, sebenarnya tujuannya adalah sesuai dengan yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan atau Direktorat Jenderal Pajak, dikatakan integrasi basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan bertujuan mempermudah wajib pajak orang pribadi melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan demi kesederhanaan administrasi dan kepentingan nasional. Ya, mungkin salah satunya sederhananya biar gampang mengingat nomor NIK dengan NPWP, dan kemudian juga kan ada rencana dari pemerintah untuk untuk semua data-data kita semuanya menggunakan nomor induk kependudukan, jadi semuanya single number. Nah, kemudian ternyata disebutkan pada peraturan tersebut, penggunaan NIK sebagai NPWP tidak serta-merta menyebabkan setiap orang pribadi membayar pajak. Jadi artinya apa? Ketika teman-teman memiliki NIK dan memiliki NPWP bukan berarti harus bayar pajak. Nah, ketentuannya seperti apa? Pembayaran pajak dilakukan atau dikenakan kepada orang sebagaimana dimaksud yang di atas memiliki NPWP dan NIK apabila A. penghasilan setahun di atas batasan PTKP. Nah, PTKP di sini adalah penghasilan tidak kena pajak. Jadi ada batasan tertentu penghasilan yang dimiliki oleh teman-teman agar tidak dikenakan PPh pasal 21 atau pajak perorangan. Atau peredaran bruto di atas 500 juta per tahun bagi pengusaha orang pribadi yang membayar PPh final 0,5%. Jadi kalau teman-teman punya usaha dan terdaftar menggunakan PPh final UMKM dan memiliki penghasilan di bawah 500 juta, tidak dikenakan ya teman-teman. Nanti untuk teknisnya ini teman-teman boleh lihat pada video dengan deskripsi di atas. Nah, terkait dengan isu yang berkembang tersebut muncul beberapa pertanyaan. Pada kali ini saya mencoba untuk mengilustrasikannya ke dalam beberapa pertanyaan. Yang pertama, Polan berusia 18 tahun sudah mempunyai KTP namun belum bekerja. Ia hanya menerima uang dari orang tua. Berapa pajak yang harus ia bayar kepada negara? Nah, di sini fokusnya katanya si Polan berusia 18 tahun dan sudah punya KTP. Nah, apakah ia bayar pajak ke kas negara? Nah, jadi jawabannya adalah sekalipun Polan mempunyai KTP, tapi karena ia tidak mempunyai penghasilan, maka tidak ada pajak yang harus ia bayar kepada negara. Nah, ilustrasi yang kedua, pada bulan Januari 2022, Polan lulus seleksi penerimaan pegawai pada PT Pasti Sukses
dan diwajibkan untuk memiliki NPWP, di mana sebelumnya ia tidak memiliki NPWP. Nah, ketika si Polan akan mendaftar NPWP pada KPP setempat, maka nomor NPWP yang ia terima akan sama dengan nomor induk kependudukannya. Jadi misalnya nomor induk kependudukannya yang ada 16 digit, katakanlah 1 sampai 1, 2, 3 bla bla bla, maka nomor NPWP-nya juga akan sama 1, 2, 3 bla bla bla. Jadi kira-kira seperti itu maksud dari pertanyaan pasal yang pertama tadi. Nah, kemudian selanjutnya setelah bekerja selama setahun, ternyata total penghasilan neto yang ia peroleh 54 juta. Nah, jadi tadi catatannya si Polan sudah bekerja, punya NPWP, punya KTP, dan juga sudah mendaftarkan NPWP. Jadi dikatakan total penghasilannya selama setahun 54 juta. Berapa pajak yang akan dibayar oleh si Polan? Maka perhitungannya dengan catatan Polan tadi masih single, tidak ada tanggungan, sehingga batas PTKP setahunnya adalah 54 juta. Nah, jadi artinya apa di sini? Ketika si Polan memiliki penghasilan maksimal 54 juta setahun, dia tidak akan dikenakan pajak. Tetapi jika lebih dari 54 juta, maka akan dikenakan tarif progresif yang dimulai dari 5%. Nah, jadi kebetulan penghasilan neto setahunnya adalah 54 juta. Sama dengan batas penghasilan tidak kena pajak setahun 54 juta. Sehingga PPh pasal 21 yang akan dibayar oleh si Polan adalah 0 rupiah. Yang selanjutnya ilustrasinya, setelah bekerja selama setahun ternyata total penghasilan neto yang ia peroleh sebesar 114 juta rupiah. Berapa pajak PPh pasal 21 yang harus dibayar oleh si Polan atau yang dipotong oleh perusahaan pemberi kerja? Maka perhitungannya dengan catatan si Polan tadi masih single, tidak ada tanggungan. Kenapa ada catatan seperti ini? Karena kalau seandainya Polan sudah menikah atau mungkin sudah punya tanggungan, punya anak, maka akan beda lagi batasan penghasilan tidak kena pajaknya. Nanti terkait dengan penghasilan tidak kena pajak, teman-teman boleh lihat pada video saya sebelumnya. Nah, dikatakan penghasilan netonya adalah 114 juta rupiah. Kemudian penghasilan tidak kena pajaknya adalah 54 juta. Sehingga atas selisihnya inilah yang dikenakan PPh. Nah, seberapa PPh-nya? Maka penghasilan kena pajaknya 114 kurang 54, totalnya 60 juta. Maka PPh pasal 21-nya adalah 5% kali 60 juta sama dengan 3 juta. Tadi dengan catatan penghasilannya ini adalah tahun 2022. Nah, kenapa 60 juta dikalikan 5%? Karena di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang terbaru, lapisan pertama tarif progresif itu adalah 0 sampai dengan 60 juta 5%, berbeda dengan Undang-Undang PPh yang 0 sampai dengan 50 juta. Jadi di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk penghasilan yang menengah ke bawah itu PPh-nya lebih kecil. Nah, contoh selanjutnya orang yang berbeda, Jojor berusia 20 tahun, seorang mahasiswa, sudah mempunyai KTP. Sembari kuliah dia membuka kelas les privat beberapa mata pelajaran. Dan penghasilan yang ia peroleh selama setahun tahun 2022 sebesar 100 juta. Nah, berapa pajak yang harus ia bayar kepada negara? Tadi catatannya dia punya KTP tapi belum mempunyai NPWP. Nah, jadi atas penghasilan Jojor seharusnya Jojor mendaftarkan untuk memperoleh NPWP agar ia bisa membayar pajaknya ke kas negara. Jadi sistem self assessment yang berlaku di Indonesia mewajibkan kita wajib pajak orang pribadi untuk melakukan perhitungan pajak sendiri. Nah, tapi dalam hal ia tidak mendaftarkan NPWP-nya, maka tidak ada pajak yang ia bayarkan ke kas negara. Nah, ini kenapa saya coret? Karena memang seharusnya setiap kita warga negara harus taat bayar pajak. Tetapi ketika si Jojor memilih untuk tidak mendaftarkan NPWP, maka tidak ada pajak yang ia bayarkan ke kas negara. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman, ketika punya penghasilan tetapi tidak punya NPWP, ya teman-teman tidak bisa bayar gitu ya, kecuali teman-teman dengan kerelaan sendiri membayar, dan pastinya nanti tarifnya lebih tinggi seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian ilustrasi selanjutnya, Georgie seorang PNS sudah menikah dan mempunyai seorang anak penyanyi bernama Teddy yang masih berusia 12 tahun. Selama tahun 2022 Teddy memperoleh penghasilan 100 juta. Nah, misalnya si Teddy banyak nyanyi sehingga penghasilannya 100 juta. Apakah Teddy harus membayar pajak? Dengan catatan si Teddy tadi belum punya KTP dan masih berumur 12 tahun, tetapi dia punya penghasilan 100 juta. Apakah si Teddy harus membayar pajak?
Jadi jawabannya adalah Teddy tidak membayar pajak, tetapi yang membayar pajak adalah Georgie, orang tuanya. Karena Teddy masih di bawah umur dan belum mempunyai KTP dan belum mempunyai NPWP, maka penghasilan Teddy digabung ke dalam penghasilan Georgie. Jadi setiap penghasilan yang diperoleh oleh Teddy anaknya ini, karena dia masih di bawah umur, belum punya KTP, belum punya NPWP, semuanya akan dihitung ke penghasilan orang tuanya. Nah, kemudian jadi seperti itu teman-temannya. Jadi kira-kira kesimpulannya, tidak semua orang yang punya KTP otomatis harus bayar pajak, atau juga tidak semua orang yang punya KTP dan punya NPWP otomatis bayar pajak. Jadi ada batasan tertentu. Misalnya kalau untuk orang pribadi yang masih single, batasannya adalah 54 juta per tahun. Kalau di bawah 54 juta tidak dikenakan PPh, tapi kalau di atas 54 juta akan dikenakan PPh. Jadi batasannya seperti ini, teman. Kemudian pertanyaan, bagaimana cara kita mengecek apakah apakah KTP kita pernah digunakan oleh orang lain? Jadi saya buat pertanyaannya di sini ada 3. Bagaimana cara cek jika KTP digunakan oleh orang lain untuk mendaftar NPWP? Misalnya seperti itu, teman-teman. Tapi ini sangat jarang. Atau bagaimana cara cek validasi antara NIK KTP dengan NPWP? Ini artinya apakah sama gitu ya? Atau bagaimana cara cek apakah NPWP kita masih aktif atau tidak? Jadi misalnya teman-teman pernah mendaftar NPWP tahun 2010 tapi tidak pernah digunakan, nah itu masih aktif atau tidak? Jadi pemerintah sudah mengeluarkan aplikasinya. Jadi caranya kita bisa cek secara online. Yang pertama, teman-teman browsing dengan login ke website ini erek.pajak.go.id/cek-npwp. Nanti teman-teman kalau sudah muncul tampilannya, silakan diisi NIK 16 digit, nomor kartu keluarga, dan cap tadi samping ini diisi. Setelah itu klik. Jadi caranya cukup sederhana ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah diklik, ini contohnya saya klik 0000 16 kali, nanti isi teman-teman sesuai dengan nomor NIK dan nomor kartu keluarga ya. Kemudian cap tadi isi, klik cari, maka akan muncul hasil seperti ini. NPWP ini kebetulan saya pakai akun saya ya. Jadi NPWP ini adalah NPWP saya sekarang, ini nama saya, kemudian KPP terdaftar di Pratama Kabanjahe, dan statusnya aktif. Jadi nanti setelah penggunaan NPWP dan NIK resmi diberlakukan, artinya sudah ada peraturan yang mengatur secara lebih rinci, maka nanti nomor NIK yang ada di atas ini akan sama dengan NPWP yang di bawah ini. Jadi itu maksud dari pernyataan di pasal 1 tadi. Oke, kira-kira seperti itu yang bisa saya jelaskan.